kita harus objektif juga. Ada memang sebagian putusan-putusan program-program pemerintah yang harus kita akui bagus. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata ada program-programnya yang bermasalah. Karena saya ini kan dai, saya ini ustadz ya, saya ini bukan oposisi. Jadi apa beda ustadz dengan oposisi? Ada bedanya. Kalau oposisi itu kan lawan politik pemerintah. Sehingga kadang-kadang keputusan pemerintah yang sudah bagus pun tetap dikritisi. Nah, tapi kalau seorang ustadz, ulama nggak begitu. Mereka itu adalah muhtasib, orang yang melakukan hisbah, amar, ma'ruf, nahi munkar. Jadi kalau ada keputusan atau program pemerintah yang baik, ya dia harus akui itu baik. Harus diapresiasi, harus didukung. Tapi kalau ada program pemerintah, putusan pemerintah yang tidak baik, seperti bertentangan dengan syariat, atau bertentangan dengan Quran dan hadis, atau menyusahkan rakyat, atau membahayakan negara, ya maka dalam kondisi itu yang namanya ulama harus amar ma'ruf nahi munkar. Melalui memberi peringatan, memberi nasihat. Kalau memang ulama harus aksi, kenapa tidak? Kita bisa turun bersama mahasiswa. Nah, jadi artinya di sini yang kita ingin ingatkan adalah bahwa dalam kondisi yang seperti ini pemerintah, kita apresiasi apa-apa yang baik dari pemerintah, tapi juga kita koreksi apa-apa yang tidak baik. Dan pemerintah juga nggak boleh tipis kuping. Nah, jangan kalau dengar ada koreksi, ya kan, tiba-tiba langsung udahlah nggak usah koreksi. Yang bilang Indonesia gelap pergi aja ke Yaman, yang nggak begitu juga kan. Artinya kalau merespon suatu kritik, tadi saya udah katakan, jangan jawab kritik dengan kritik. Apalagi jawab kritik dengan nyinyiran, nggak boleh. Jawab kritik dengan kebijakan, jawab kritik dengan keputusan, jawab kritik dengan program yang lebih baik. Itu cara menjawab kritik. Satu, saya kasih contoh. Kita lihat program pemerintah yang sekarang lagi diributkan ada dua. Ada MBG, ada KMDP, begitu kan? Yeah. Ada MBG, itu makan apa namanya, gizi gratis, sama KMDP, yaitu Koperasi Merah Putih. Kalau kita bicara secara ide ya, prinsip ide ya, ini kan tujuan MBG kan mau ngasih makan rakyat. Ya, idenya bagus, kita akui idenya bagus. Tapi suatu ide yang bagus akan berjalan bagus kalau tata cara pengelolaannya juga bagus. Kan nggak cukup kita berhenti di ide. Oh, ide presiden bagus ini. Oh, ide pemerintah bagus ini. Tapi bagaimana untuk pelaksanaannya? Kan nggak boleh juga begitu ide bagus langsung dilaksanakan tanpa perencanaan yang bagus. Ya bisa rusak itu ide. Nah, seperti kalau ada orang ingin membangun satu proyek di satu wilayah, katakan di Sumatera Barat, itu kan mesti ada studi kelayakan dulu, harus ada amdalnya dulu, harus diperiksa juga bagaimana kesiapan masyarakat setempat, mesti dilihat juga polusinya, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Ada studi dulu. Nah, kalau studi itu bagus, nah proyek ini mau dijalankan, tentunya kan ada izin proyek dulu. Bagaimana juga dia mesti sonder dulu itu tanah untuk mendirikan bangunan. Semua tuh ada proses. Nah, seharusnya MBG itu begitu itu menjadi janji presiden. Presiden kan niatnya baik, mau memenuhi janji kampanye. Niatnya kan baik, mau kasih makan rakyat. Tapi kalau langsung dijalankan tanpa perencanaan yang baik, ya akhirnya jadi program rusak. Akhirnya ada yang keracunan, ada yang korupsi sehari 1 miliar. Nah, sebetulnya yang dikritisi oleh mahasiswa itu ya tata cara pengelolaan yang nggak betul. Jadi saya nggak setuju juga kemarin ada politisi yang menyerang mahasiswa dengan mengatakan, itu mahasiswa berarti nggak setuju rakyat dikasih makan. Nggak begitu. Mahasiswa saya pun juga sangat setuju rakyat dikasih makan. Nah, jadi dari segi ide, secara prinsip memang udah bagus, tapi tata pengelolaan yang nggak beres itu yang diprotes oleh masyarakat. Itu yang diprotes oleh para mahasiswa. Artinya apa? Ya perbaiki kalau bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki ya stop. Kerusakan ini nggak boleh dilanjutkan. Ini program rusak juga berarti menurut Abid. Ya artinya kalau dia bisa orang korupsi sampai triliunan, apa ceritanya satu ya berarti kan tata kelolanya nggak betul dong. Jadi saya nggak katakan program MBG. MBG-nya itu secara ide, prinsip bagus, memberi makan rakyat kok. Tapi tata kelola perencanaannya bagaimana? Tata kelola pelaksanaannya bagaimana? Kalau orang banyak yang keracunan di mana-mana, ada nggak beres dong. Nah, mesti diperhatikan. Ini keracunan bukan persoalan sepele. Jangan juga dipandang keracunan kan cuma 1%. Nggak bisa begitu dong. Ya? Racun tetap racun. Bahaya tetap bahaya. Nggak bisa dinilai soal 1%. Nah, begitu juga soal korupsinya. Loh, kok gila-gilaan ini korupsi sampai sedemikian rupa. Udah gitu, di kepengurusan daripada MBG tingkat nasional pun,
Di sana kita lihat nggak ada yang ahli gizi. Capable lagi, Bi. Nah, ini kan artinya dari segi kapabilitas. Makanya tadi saya katakan jangan dijadikan MBG ini hanya sebagai program politik, tapi betul-betul program bangsa dan negara. Baik. Yang artinya bisa betul-betul dinikmati. Ada lagi, kadang-kadang MBG ini kan ditujukan untuk rakyat miskin. Kadang-kadang yang kaya kena juga, dapat juga. Maksudnya kan sekolah yang berkemampuan, yang siswanya berkemampuan nggak perlu. Terus dikasih gitu ya. Dan masih ada problem lagi. MBG ini kan ditujukan kan untuk melawan stunting diantaranya, ya kan? Nah, kalau kita bicara stunting itu kan mestinya kita berikan gizi anak-anak Indonesia sejak dalam perut. Ibu-ibu hamil itu saat mereka hamil diberikan gizi yang bagus supaya anaknya lahir dengan gizi yang baik. Nah, pertumbuhan gizi yang paling bagus anak-anak tuh balita. Oke. Nah, berarti apa? Dulu zaman Pak Harto ada program posyandu, ingat kan? Nah, orang-orang hamil dikasih susu, dikasih kacang hijau, gula, ini, itu, dan lain sebagainya. Anak-anak balita juga diperhatikan. Nah, itu aja dikembangkan lebih intensif lagi. Jadi artinya MBG bagus, tapi dia mesti targetnya tuh mesti jelas. Baik. Tapi kalau sudah anak SD, SMP, SMA, ini bukan persoalan gizi lagi. Udah terlambat berarti ya, Nah, ini, jadi artinya ini menjadi program gizi, apa ini program catering? Nah, itu yang mesti kita selesaikan. Yang diuntungkan juga ini ya, Beb ya? Yang untungnya catering tadi. Dan nggak tanggung-tanggung. Ada pihak-pihak tertentu punya catering 600, 1000 catering, 1500. Ini apa? Kenapa tidak kantin-kantin sekolah yang diberdayakan? Nah, makanya tadi saya katakan MBG secara ide ya, bagus. Saya dukung memberi makan rakyat. Tapi tata kelolanya harus dirapikan dulu. Jangan dijalankan dulu sebelum itu, Ran. Iya. Kajiannya panjang harusnya ya, Beb, sebelum mulai itu ya. Kita mau bangun rumah aja kajiannya panjang. Betul. Undang arsitek, undang insinyur. Izin ini segala macam gitu ya. Ada IMB-nya, ada AMDAL, ada lingkungan hidup, panjang. Itu cuma bangun rumah, ini mau bangun bangsa. Bangun gizi nasional. Baik. Ya studinya mesti mateng. Baik, nggak bisa karbitan Nggak berarti. bisa. Baik. Saya coba beralih kepada Ustaz Dery Sulaiman. Ustaz Dery, tema kita hari ini tentang unjuk rasa dan hijrah bangsa yang hari ini kita juga dalam momentum tahun baru Islam gitu ya, Ustaz ya. Bagaimana Ustaz melihat kondisi negara kita? Apa benar kita mesti hijrah segala nih bangsa kita, Ustaz? Oh, iya. Ya sebetulnya saya hadir sini mau dengar Habib aja nih. Ya tapi disuruh ngomong ya. Kalau menurut saya itu ya agak negara kita ini cuma perlu Allah aja. Nobody can help except Allah. Tidak ada yang bisa bantu negara ini selain Allah Ta'ala. Orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang hebat, ternyata mereka merusak bangsa ini semua. Ya. Dan tidak akan baik umat akhir zaman, kata Imam Malik rahmatullah alaih, kalau cara perbaiknya tidak ikut cara Rasulullah SAW. Kembali ke masjid, mau dibawa kemana umat hari ini? Jawabannya apa? Balik ke masjid. Bawa orang Islam semua ke masjid semua, laki-laki yang takut kepada Allah semua, sehingga nanti semua efeknya nggak ada yang korupsi, nggak ada yang berzina, nggak ada yang mabuk, nggak ada yang berjudi. Tapi kalau seandainya pengobatan bukan pada akar masalah, ya, cuma orang hari ibaratnya umat ini seperti ini. Kalau aku membayangkannya, melihat umat ini seperti orang yang menyayat tangannya. Ya, dia saya tangannya dia, kemudian semua kasihan mengobati luka itu. Semestinya kan yang diobati bukan lukanya, tapi penyakit gilanya orang itu biar dia nggak sehat tangannya lagi. Ya, jadi sekarang kita tengok nih, maaf ya, pengobatan yang hari ini dibuat sama banyak orang ahli-ahli itu yang merasa hebat-hebat di pemerintahan dan sebagainya, itu idenya bagus kata Habib, tapi karena mungkin iman yang kurang, ya, ilmu yang kurang, ilmu agama ya, kalau ilmu dunia mungkin mereka banyak ya, kurang merapat kepada ulama dan bertanya kepada para ulama, kepada rumput yang bergoyang itu, ya, maka akhirnya aneh jadinya solusinya. Saya pernah diundang satu kali di acara talk show sama Pak Sony Sanjaya ya, yang sekarang ditangkap. Ya, nah, diundang talk show pendapat Islam tentang MBG itu, tentang agama, tentang memberi makan itu. Saya ceritakan persis seperti Habib bilang, idenya bagus, caranya bagus, cuman ini mission impossible. Ini misi yang nggak masuk akal. Ya, sekaya apa negara kita ini memberi rezeki rakyatnya? Kan memberi rezeki tugas Allah. Tugas pemerintah kan ngasih kerjaan bapak-bapaknya itu sebetulnya kan. 1 triliun satu hari, 1 tahun 365 triliun.
9 triliun aja jembatan Suramadu tuh bisa dinikmati jutaan orang kan. Ini 365 triliun satu tahun tuh jadi tai semua. Jadi semua tuh. Benar-benar nggak ada ininya, jadi banyak fitnahnya, banyak makan yang dibuang. Saya kan banyak teman yang punya dapur. Saya bilang, ya Allah, ini mubazir semua. Ini karena ini kejar target kan, bahkan waktu hari libur pun harus dimasak, bulan puasa Belum harus. puasa pun juga. Jadi ini nampak betul ide yang baik ini dikerjakan dengan cara yang tidak baik, dengan orang yang mungkin kurang pas, kurang ahlinya, jadi berantakan semua. Jadi kalau mau tanya saya tentang kondisi negara kita ini, banyak orang-orang soleh di kepolisian, di TNI, di pemerintahan juga orang. Tapi kalau kata Pak Mahfud MD kan, malaikat pun masuk ke sistem ini kan jadi setan semua kan. Okay. Jadi sistemnya ini yang mesti harus duduk lagi dengan para ulama, musyawarah lagi. Ya seperti negara ini dibangun dulu tahun 45 kan. Kan maaf nggak ada partai banyak-banyak kan, cuma ada ulama yang duduk mengawal. Yang dibuat pertama lagu Indonesia Raya, belum ada dulu Undang-Undang Dasar 45-nya semuanya. Tapi karena dulu para ulama bertirakat, berpuasa sebelum memutuskan satu undang-undang, sehingga berkah. Hari ini orang mau sidang, mau ya, ini teman-teman saya yang anggota dewan sebagian ya, yang rock and roll kan. Besok mau sidang, malamnya party dulu kan. Karaoke dulu kan. Jadi susah, jadi undang-undang yang dihasilkan itu tidak ada dasarnya dengan iman gitu. Ya, tapi isi kepala aja, logika aja. Si kepala juga belum tentu kata. Itu aja. Itu logika menurut mereka itu hebat ya. Jadi solusi sekarang bangsa ini, pemerintah harus merangkul ulama, memuliakan ulama, jangan memusuhi ulama, ya, jangan memusuhi para habaib. Karena daging ulama beracun. Kalau coba-coba mengganggu ulama ya, habis, wallahi habis. Sudah ada bukti ya. Ya habis. Jadi sekarang saatnya untuk kita islah, duduk, banyak silaturahmi. Ya, umara yang harus datang kepada ulama, bukan ulama yang datang ke pintu-pintu umara ya, jadi fitnah nanti. Jadi kalau memang tugas ulama kan meluruskan, ya, bukan ingin jadi umara, karena ulama ini derajatnya di atas presiden, jauh di atas presiden. Jadi kalau ulama sebetulnya ya dia turun menjadi umara, siapa yang meluruskan nanti? Ya, lalu teman saya bilang, ini kan kiai kita, gubernur kita nih, kiai ini. Saya bilang, mesti gubernur itu memang ahli politik aja, memang orang-orang yang memang ahli dalam hukum pemerintahan aja. Yang kiainya mesti harus meluruskan gubernur itu. Di atasnya lagi berarti. Ya, jadi kalau kiai, tuan guru, jadi gubernur, jadi wali kota, bupati, nggak mungkin presiden cium tangan gubernur kan? Mesti kan presiden itu cium tangan ulama. Sekarang ulama jadi gubernur, gimana sih biasanya? Jadi mesti ulama itu sadar dengan kemuliaannya. Baik. Dan tidak takut juga. Kalau saya sama Habib, saya Masya Allah ya, tetap menyampaikan kebenaran. Kadang saya ngeri-ngeri sedap, Bib. Saya yang panas dingin kadang-kadang lihat Habib. Kadang saya mau telepon, Bib. Aduh. Tapi karena keberanian beliau. iya makanya. Jadi tetap menyampaikan kebenaran meskipun pedang di leher itu nggak semua orang mampu. Meskipun pistol di kepala, meskipun tawaran uang miliaran triliunan datang, mengatakan tetap tidak, itu I think it's not everybody can do it. Banyak orang yang dulunya keras tiba-tiba hilang, diam, ya, karena sudah digembosin dengan dunia. Tapi di mata Saderi, posisi ulama saat ini di mata rezim umara saat Udah ini bagus. di mana? Udah bagus, cukup bagus. Cuman perlu merangkul semuanya ya. Maksudnya saya tidak banyak, kan kemarin ngundang semua ulama juga, ada Buya Habib juga diundang kan, cuman Habib nggak bisa datang kan. Banyak yang diundang-undang datang kan, nggak semua bisa datang. Tapi saya lihat deh keinginan Pak Presiden untuk dekat dengan ulama itu sudah ada. Cuman perlu orang yang pembisik beliau itu ulama. Orang yang hari-hari di kiri kanan Presiden itu mesti alim, orang yang takut kepada Allah. Ulama itu kan orang takut dengan Allah. Siapa orang ulama? Ya, Pak Buya ya. Takut dengan Allah. Tapi kalau pembisiknya bukan orang yang paham agama, nggak sholat di waktu di masjid, maaf ya, tentu ini bisikin ya enggak. Tapi kalau setiap mau ngambil keputusan, Pak, takut sama Allah, Pak, selesaikan. Pak, ini manfaat untuk akhirat nih, ini manfaat, ini dalilnya, ini Al-Quran, ini hadisnya. Nah, jadi kalau Pak Presiden nonton tayangan ini ya, mesti cari ulama yang betul-betul wara, yang betul-betul tidak cinta dunia, yang ada di samping kanan kirinya.
Artinya beliau sudah merangkul saat ini ya, Saderi ya. Iya. Tapi kebijakan-kebijakan atau saran-saran dari ulama ini udah didengar sama beliau atau belum? Saya nggak dekat dengan beliau, nggak tahu juga ya. Cuman saya tengok-tengok di sosmed aja kan. Oke. Menurut saya Pak Presiden juga jangan terlalu sering dikasih mic deh. Bahaya ya? Ya karena maaf ya, kadang-kadang suka Blunder. bercanda dan saya tahu tuh nggak sengaja. Beliau orang tua kan, orang tua kita kan. Jadi ini menasih buat orang-orang sekitar Pak Presiden ya. Maksudnya Pak Presiden tuh duduk aja, biar anak-anak muda yang bekerja. Oke. Biar ini kita ini siap mati di negara ini benar, wallahi. Cuman saya nggak mau setiap mau ngomong tuh dikira musuhin pemerintah. Saya 5 tahun loh akun saya di ban sama nggak jelas orang yang bisa ngelihat dihilangin semuanya. Apalagi Habib, kita mau foto Habib dia hilang langsung. Ingat Habib, tahun 2017 saya datang ke rumah Habib di Mekah sama Ustaz Abdul Somad. Terus saya live Facebook saya 1.600.000. Kata Habib, Saderi hilang nanti, kemarin Gus Dur hilang. Beneran hilang. Pas hilang. Hilang separuh nafasnya. Bangunnya lama ya, Sad ya? Ya Allah. Bangunnya lama ya? Tidak benar, Bang. Itu waktu itu, Beb, saya nggak tidur malam itu. Udah diingatin sama hilang. Hilang betul. Wow. Hilang betul. Syahid. Sampai hari ini masih seperti itu. Iya, Iya, di Instagram, Iya, pokoknya. mudah-mudahan lah orang berhidayah, orang-orang itu semua. Dia Mudah kita nggak hilang loh. saya sering bilang sama orang ya, kalian kalau kenal Habib Rizik personal, you will fall in love with him. Yes. Kamu akan jatuh cinta. Karena kayak kemuliaan itu cuma potong-potong video-video pendek dari ceramah 1 jam, dipotong 1 menit. Kan sebelum, before, afternya nggak ada. Nah, jadi akhirnya framing negatif, framing Habib itu keras, ekstrim itu tuh, maaf ya, benar itu kita tengok di komen-komen di sosmed. Ya. Coba kalau kamu jumpa Habib Rizik, beliau menciptakan syair-syair indah itu. Mabaruk Alfa, Mabaruk, itu Habib yang buat. Kisah Sang Rasul, Habib yang nulis syairnya. Berarti beliau seniman kan. Seniman berarti kan punya keindahan di jiwanya. Nah, Habib pun sebetulnya harus ditemani dari Sulaiman terus kirim. Tiap hari kita nyanyi-nyanyi aja. Bib, rem dikit Bib, rem ya. Orang tuh digas terus sama Habib. Aduh ya Allah. Gitu ya. Sajal, kita harus mulai dari mana nih, Sad? Kalau Saderi beda lagi pandangannya tadi. Iya, sebenarnya tadi sudah pas itu. Segala sesuatunya mulai dari sistem tadi. Konsepnya harus jelas dulu. Kemudian kalau sudah matang konsepnya, tidak sempurna pada tahap teknisnya, diperbaiki itu boleh. Tapi kalau dari awal nggak matang, ya jelas seperti itu. Tapi saya satu hal yang saya gembira dengan pemerintah sekarang. Sejak zaman Pak Prabowo ini nggak ada isu teroris. Itu Nah, ini suatu hal yang luar biasa. ajib ya. Kenapa? Berarti teroris itu tidak ada. Terbukti, sudah dibuktikan. Dan ini harus kita apresiasi. Ya, apresiasi. Itu yang tadi saya katakan. Teroris itu tidak ada di Indonesia. Jadi framing sebelumnya ternyata itu salah. Terbukti ketika teroris tidak jadi pembicaraan di tingkat pemerintahan, itu ternyata nggak ada teroris itu. Nggak ada kasus. Nah, jadi Terong diiris-iris ada. iya. Nah, kemudian kita ingin, mimpi saya begini. Dulu tidak ada jatah wanita dalam dunia politik. Setelah itu ditetapkan 30% harus ada keterwakilan wanita. Nah, terbukti sekarang kasusnya negeri ini banyak masalah karena orang-orang soleh tidak dapat peran. Nah, tadi kan memang harus ada ulama tadi, sepakat ini. Habib mengatakan harus ada ulama, Saderi juga harus ada ulama. Maka kalau bisa 30%, seperti inilah juga ya, 30% dulu lah jatah panggung politik itu di parlemen itu jatah ulama. Dan itu sebenarnya sesuai dengan konsep ahlul halli wal aqdinya dalam Islam. Dalam kitab Munawir. Al-Mawardi. Al-Mawardi, Ahkamus Sultaniyahnya Al-Mawardi. Jadi kalau Indonesia ingin baik, 30% dari parlemen itu mesti ulama. Artinya apa? Keterwakilan nanti apakah melalui partai juga 30% ulama atau gimana? Pokoknya nanti sampai di parlemen ada jatah ulama. Kenapa? Kalau tadi dikatakan bukan ulama itu memang posisinya di parlemen, bukan di
apa tadi? Jadi yang akan mengontrol pemerintahan itu kan parlemen, DPR, MPR kan, DPD. Nah, itu harus ada ulamanya di situ. Nah, kalau Indonesia ingin baik, itu salah satu contoh perbaikan regulasi di pemerintahan. Nah, kemudian Kementerian Agama itu juga perannya harus super aktif, mengakomodir umat-umat beragama ini. Maka saya setelah melihat haji tidak pernah selesai, berkasus terus, kita inisiasilah harus ada Kementerian Haji. Jadi memang satu persatu harus kita benahi. Dan kemudian masalah Pak Presiden tadi, ya kan kasihan juga beliau itu mualaf, ya kan? Dan semangatnya ada. Sementara di sekitarnya politisi semua. Berat. Nah, jadi harus ada ulama. Itu dari ulama-ulama yang betul-betul wara, ulama yang juga paham tentang siasat syariah, itu yang akan mendampingi beliau. Baik. Nah, itu mungkin harapan kita ke depan. Oke. Kalau dari pandangan Habib, posisi ulama saat ini di mata rezim atau umara ini di mana posisinya, Habib? Saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dery, ulama itu harus betul-betul menjadi sosial kontrol ya, membantu umat melakukan sosial kontrol terhadap pemerintah. Dan saya juga sepakat ide yang disampaikan oleh Ustadz Gil ini satu ide yang menarik, yang bagus kalau memang ke depan bisa diimplementasikan. Cuman satu hal yang saya mau ingatkan, saya termasuk Ustadz Gil yang senang sekali begitu sekarang ada dirjen pesantren. Iya, iya. Nah, kenapa? Kita kalau bicara pesantren, pesantren ini di Indonesia sudah ada sebelum Indonesia lahir. Indonesia ini lahir tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, kalau kita lihat daftar pendirian pesantren, saya punya catatan. Nah, saya punya catatan di sini ada 50 pondok pesantren yang didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, itu nomor satunya ada di Aceh. Itu ada pondok pesantren Dayah Cotkala di Perlak. Itu didirikan itu tahun 1102, didirikan tahun 899. Artinya apa? Umurnya sudah 1126 tahun. Jauh Indonesia belum ada itu. Nah, kemudian yang kedua tuh pondok pesantren tertua adanya di Jawa. Itu pondok pesantren Al-Kafi Somalangu di Kebumen. Itu umurnya 551 tahun. Didirikan tahun 1475. Kemudian masih ada lagi di Semarang pondok pesantren Luhur Dondong Semarang. Itu umurnya 417 tahun. Terus masih ada lagi pondok pesantren Nashatul Tulab di Sampang Madura. Umurnya 324 tahun. Jadi artinya di sini kalau kita lihat terus masih ada lagi pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Itu usianya sudah 321 tahun. Kemudian yang berikutnya lagi ada pondok pesantren Mojosari Nganduk itu yang didirikan oleh Kiai Haji Ali Imran asal Bojonegoro, itu 316 tahun. Masih ada lagi pondok pesantren Cangaan Bangil, umurnya 316 tahun. Nah, terus masih ada lagi pondok yang sangat terkenal sekarang, pondok pesantren Sidagiri. Nah, Sidagiri itu umurnya sudah 281 tahun dari sejak berdiri. Tapi dari perintisannya dia usianya sudah 308 tahun. Di Cirebon ada pondok pesantren Buntet, umurnya 276 tahun. Ini kalau saya mau bacain banyak sekali. Artinya pesantren itu sudah ada jauh sebelum Republik ini lahir. Satu, itu yang kita inginkan. Dan dulu banyak ulama-ulama kita di zaman penjajahan, baik itu penjajahan Portugis, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Banyak ulama kita kalau siang hari mereka buka kitab buat santri. Malam hari mereka angkat bedil. Mereka serang itu pos-pos daripada penjajah. Nah, dan ini terjadi bahkan di tahun-tahun 30-40-an di Jakarta umpamanya ada Kiai Haji Nur Ali yang sekarang jadi pahlawan nasional. Begitu. Dia ulama juga, pimpinan pondok pesantren juga, dan dia pejuang juga. Nah, yang seperti ini ulama banyak di mana-mana. Nah, betul yang dikatakan Ustadz Gil tadi. Jadi waktu penjajahan mereka turun angkat bedil, mereka ikut perang, ikut mendirikan negara ini. Yang tadi disampaikan oleh Ustadz Dery, kan ikut mendirikan negara ini. Tapi setelah negara ini berdiri, ulama ditinggal. Nah, ini problem. Jadi ini nggak boleh terjadi. Saya sepakat peran pondok pesantren, peran ulama itu harus betul-betul diangkat kembali, kemudian harus betul-betul dimaksimalkan dan dioptimalkan
yaitu peran mereka untuk menjaga negara ini. Nah, karena kalau kita lihat satu lagi TNI umpamanya, TNI lahir dari mana sih? Dulu kan nggak ada TNI. Mana kita ada waktu kita perang sebelum 45 ada Tentara Nasional Indonesia, tidak ada. Yang ada Laskar Hizbullah, macam-macam laskar kan, ada Laskar Ansor dan lain sebagainya. Mereka bersatu, ya itulah yang sekarang jadi TNI. Jadi artinya lahirnya TNI pun itu dari rahim para ulama, itu daripada santri. Nah, makanya bagaimana Bung Tomo pada saat mengobarkan jihad 10 November di Surabaya, itu kan melalui fatwa ulama juga, fatwa jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan. Artinya peran ulama ini nggak boleh dilupa. Ya jangan begitu udah merdeka, udah menang, ulama dilupakan, bahkan dituduh-tuduh teroris, kan kurang ajar gitu. Artinya hari ini tuh posisinya juga tidak cukup mengasihkan, tidak istimewa Saat posisinya. ini, artinya saat ini kan mulai ada perbaikan-perbaikan. Kayak tadi yang tadinya dirjen pesantren nggak ada, sekarang ada. Kemudian dulu kan lulusan-lulusan pondok pesantren itu tidak ada akselerasi, ya kan? Kalau udah lulus pokoknya orang bilang masa depannya gurem. Tapi kan sekarang kan ada akselerasi, ada paket A, paket B, paket C, kemudian mereka bisa kuliah. Nah, sehingga banyak lulusan pondok pesantren sekarang juga yang punya titel sarjana. Nah, itu kan perbaikan-perbaikan yang harus kita apresiasi. Makanya tadi saya katakan apa-apa yang baik dari pemerintah ya kita apresiasi, support. Tapi apa-apa putusan yang nggak bagus ya kita kritisi, dan apa-apa putusan yang kita anggap jelek kita tolak. Seperti keterlibatan Indonesia di BOP, Board of Peace, kita tolak. Sampai hari ini kita tolak. Nah, begitu juga perjanjian ART itu, perdagangan antara Indonesia dengan Amerika. Nah, itu kan banyak hal-hal yang sangat merugikan pemerintah kita. Kita nggak mau kedaulatan Indonesia dijajah, diambil oleh Amerika. Jadi itu salah satu artinya. Putusan sikap presiden yang tidak baik langsung kita tolak. Putusan presiden yang bermasalah kita nasihati untuk diperbaiki. Keputusan presiden yang sudah baik kita apresiasi. Ya, seperti ada Kementerian Haji sekarang, ada pesantren, ya kan. Kemudian isu-isu teroris tuh nggak ada rencana pembangunan kampung haji di mana namanya itu keputusan bagus. Kita dukung, kita apresiasi. Makanya tadi kata Ustadz Dery harus ada yang membisikkan itu dari ulama ya Ustadz ya. Harapan itu ada nggak Ustadz? Memungkinkan nggak? Saya yakin beliau punya Ustadz ya, beliau punya penasihat juga ya. Cuman kalau bisa yang sekarang kemana-mana kan kiri kanan depan kan bukan ulama ya, maaf ya. Saya tidak mengecilkan mereka juga orang-orang yang berprestasi ya. Cuman alangkah baiknya kalau orang-orang yang banyak di sekitar beliau itu orang-orang soleh yang dari pesantren, yang alim, mungkin dikasih posisi lah untuk menjaga bapak gitu, menjaga beliau ini, masya Allah ya. Saya bela terus lah dulu. Terus lucu nih Bip, 2014 saya juga hadir tuh bela beliau, Prabowo Hatta. 2019 sampai bikin lagu. 2019 ganti presiden, Prabowo Sandi. 2024 kemarin saya nggak bela. Orang tanya, "Der lu belot ya, kenapa lu dukung Abah nih sekarang jadi anak Abah sekarang?" Saya bilang kalau saya bela, beliau kalah terus. Mudah-mudahan kalau saya nggak bela dia menang. Menang betul ya. Akhirnya menang gitu. Jadi saya tetap sayang ya sama beliau. Saya tidak ada kebencian sedikit pun ya kepada, nggak pernah menyerang beliau juga di sosial media. Cuman kasihan ya ketika ada orang-orang yang saya rasa tidak bisa menjaga marwah beliau. Ya, marwah beliau di forum-forum yang resmi gitu. Kalau bercanda bergurau di lapangan golf, di lapangan polo itu nggak ada masalah ya. Di gurauan di meja makan, tapi kalau di tempat podium yang harus tiba-tiba berteriak hidup Jokowi, itu kan jejak digital yang sangat memalukan gitu loh. Beliau presiden soalnya. Dan mudah-mudahan itu yang pertama dan ya terakhir. itu mudah-mudahan sampai kemarin sampai ada mic yang bocor kan, jangan tidak hidup Jokowi lagi kan gitu. Nah, jadi mestinya maaf ya, ini kan sebuah hal yang, tapi netizen ini kan kreatif ya. Dia bisa nangkap dan kemudian di framing, kemudian diviralkan tuh jadi dan Gen Z sekarang kritis. Ya, anak-anak muda sekarang, Gen Z sekarang ya, masya Allah. Saya kemarin hadir di Sukabumi di Masjid Sejuta Pemuda. Itu anak muda umur 26 tahun jadi pemimpin Yayasan Masjid Sejuta Pemuda. Kapasitas 400 orang, jamaahnya 1.000 orang, Bib. Tiap hari ngasih makan tiga kali sehari di masjid itu.
anak-anak muda, dan semua tamu masjid dilayani seperti hotel bintang 5. Ini unbelievable. Maksudnya saya bilang sama Habib, kalau bisa nanti kita datang ke sana, kita arahkan. Dan ini kalau masjid 1 juta pemuda ini hadir di setiap kota, ini saya rasa 5 tahun, 10 tahun lagi, ini mereka akan jadi pemimpin kan, mereka akan menjadi orang-orang yang hebat kan. Saya mencium wangi kejayaan Islam itu sudah keras begitu kuatnya, karena banyaknya anak-anak muda, banyaknya artis-artis. Hari ini kami datang dengan Willy Salim, seorang anak muda yang lagi belajar Islam dengan followers terbesar di Asia nomor 1, 85 juta followersnya. Dia hadir hari ini. Undang sama Ustaz Jel. Ini yang Habib sendiri melihat kegiatan Parade Tauhid nih, Ustaz. Apakah ini akan kembali membakar semangat para generasi muda kita untuk kembali menyiarkan Islam gitu, semangat untuk melawan segala kezaliman yang ada di Indonesia ini? Ya. Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi dulu serta ucapan terima kasih kepada Ustadz Jel, begitu juga kepada para ulama, para nenek mama yang ada di Sumatera Barat ini, termasuk juga para umaro yang semuanya berkumpul menjadi satu, ingin melaksanakan daripada acara Parade Tauhid. Jadi waktu beliau datang ke rumah saya terus menceritakan rencananya ini, saya bilang, oh ini rencana luar biasa, rencana bagus. Kemudian beliau undang saya, kebetulan saya lihat di undangan, memang hari ini saya tidak ada acara keluar kota. Saya katakan, insya Allah saya datang. Jadi begini, udah. Kita lihat acara Parade Tauhid yang akan digelar ini tujuannya luar biasa. Tujuannya kan untuk ihya'il ukhuwatil islamiyah, untuk menghidupkan kembali semangat persaudaraan Islamnya. Apalagi kita tahu bahwa Sumatera Barat ini, kalau tadi sudah diceritakan oleh Ustadz Jel, ini ledakan takwanya atau selama ini kehidupan beragamanya, karena memang kan prinsip orang Minang ini kan dunia juga udah tahu, seluruh Indonesia kan juga tahu, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, kemudian syarak mengatur, adat memakai, itu udah jadi pegangan hidupnya masyarakat Sumatera Barat, masyarakat Minang, baik untuk ulamanya, para nenek mamanya maupun juga para umaroknya. Saya pikir Parade Tauhid ini menjadi satu momentum, ya inilah hijrah bangsa ya. Nah, kita mulai dari sini insya Allah. Insya Allah menjadi satu momentum untuk hijrah bangsa, kita akan ajak, walaupun ini kelihatannya lokal, tapi ini gaungnya akan menjadi nasional insya Allah. Dan besok Ustadz Jel di hari yang sama, saat yang sama juga ada Parade Tauhid di Medan. Oh iya. Iya, cuma mereka ngundangnya kan terlambat, lebih dulu sama kalau Medan dulu begitu, kita udah kesana. Nah, mereka minta kita datang juga nggak bisa. Jadi siapa yang ngundang duluan, kan kita datang. Jadi artinya adanya Parade Tauhid ini di berbagai daerah kita sambut positif, kita dukung. Dan kita terima kasih kepada para ulama, para nenek mama, para umaro yang sudah ikut mendukung melancarkan acara ini. Dan terima kasih juga buat Padang TV. Nah, mudah-mudahan insya Allah. Baik, Ustaz Dery, bagaimana melihat Parade Tauhid ini, dampaknya seperti apa nanti kira-kira nih, Ustaz? Iya. Goalsnya yang diinginkan? Kalau Anda yakin sih ini akan sangat berdampak di sosial media ya. Karena ada public figure, ada Habib ya. Ya mudah-mudahan besok konten kreator yang aktivis dakwahnya bisa menangkap momen-momen bagus ya, karena sekarang anak-anak muda tuh nggak bisa lepas dari sosmed mereka. Jadi menggerakkan massa, kumpul rame-rame itu lewat sosmed semua kan. Jadi kalau nggak digunakan untuk kebaikan, nanti akan digunakan untuk maksiat sama mereka. Jadi dan insya Allah feeling saya besok bakalan ramai banget ya, ikut long march, akan pecah ikut long march ya. Dan terakhir, mungkin kita butuh closing statement biar menguatkan masyarakat-masyarakat yang ada di Padang, Sumatera Barat, juga Indonesia yang menyaksikan hari ini momentum Tahun Baru Islam dengan juga kita hijrah bangsa kita secara keseluruhan, Bib. Silakan, Bib. Jadi saya ingin serukan kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, dan ini lintas agama, lintas budaya, lintas ormas, lintas partai, semuanya. Yuk sama-sama bagaimana caranya kita jaga kapal besar kita. Indonesia ini kapal besar ya. Indonesia ini kapal besar yang luar biasa. Di dalamnya ada 300 lebih anak suku, ada berbagai agama, berbagai bahasa. Terus kita bersatu dalam satu negara yang namanya NKRI. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ini anugerah Allah yang wajib kita syukuri. Nah karena itu yuk mari kapal besar ini kita jaga.
Nah, jangan sampai ada di antara anak bangsa Indonesia ini yang melakukan kemunkaran, kemaksiatan, atau segala keburukan. Sebab apa? Karena kemaksiatan, kemunkaran yang mereka lakukan itu akan membolongi perahu kita. Kalau makin banyak yang bolong, nanti perahu kita bisa karam, bisa tenggelam. Nah, karena itu kalau ada ulama-ulama, ada santri yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya sebetulnya untuk mencegah jangan sampai kapal kita tadi dibolongi dan jangan sampai kapal kita karam. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Ayo sama-sama kita jaga kapal besar yang bernama NKRI ini agar menjadi negara yang berkah. Insya Allah.